Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan filologi ini merupakan pendekatan dari ilmu-ilmu budaya. Filologi adalah merupakan ilmu yang mempunyai objek naskah atau manuskrip atau handscript. Artinya, manuskrip atau naskah itu adalah merupakan produk tulisan tangan. Ya, jadi manuskrip tentu saja karena ditulis pada tempat atau katakanlah tempat tulisannya adalah dalam bentuk kertas atau juga dalam bentuk lontar ya. Jadi tentu saja tulisan tangan manusia itu lebih panjang daripada tulisan tangan pada prasasti, sehingga isi prasasti itu kebanyakan lebih pendek, sedangkan naskah ini lebih panjang ya. Jadi karena manuskrip ini merupakan dokumen budaya ya, jadi bukan dokumen politik, sehingga ilmunya menjadi berbeda. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan epigrafi, maka filologi pun sebenarnya merupakan ilmu yang berkaitan dengan tulisan, mempunyai bahasa dan tulisan yang mirip ya. Jadi tulisannya Jawa kuno, bahasa Jawa kuno ya. Nah ini tetapi isinya bukan dokumen politik seperti prasasti, tetapi merupakan dokumen budaya. Nah oleh karena itu filologi ini berusaha untuk mengungkap segi-segi lain dari politik, yaitu segi-segi budaya. Jadi pada dasarnya filologi ini ilmu budaya yang bersumberkan kepada naskah atau manuskrip. Nah, manuskrip-manuskrip kita ini berisi atau bisa dilihat dari masanya, terutama di Jawa. Pada masa Jawa kuno, manuskrip-manuskrip kita itu disebut kakawin, yaitu sastra Jawa kuno, sebagai sastra indah karena dianggap mempunyai nilai keindahan, belles letters atau beleletri ya. Nah sehingga kakawin ini menjadi karya yang dilestarikan, bahkan bisa dikatakan hidup sampai abad yang ke-20. Mungkin abad ke-21 juga masih bertahan. Nah, itu teori itu bisa bertahan di Bali. Nah, sedangkan di Jawa, kakawin sudah berakhir pada abad ke-15 ketika Majapahit mengalami keruntuhan. Sehingga orang-orang Majapahit ini kemudian lari ke Pulau Bali dan membawa tradisi kakawin dan menghidupkannya di Pulau Bali. Jadi tradisi kakawin setelah Majapahit runtuh tampaknya tidak berlangsung terus di Jawa. Artinya orang-orang Jawa sudah tidak lagi mengenal manuskrip yang berisi kakawin. Jadi kakawin-kakawin tidak hidup lagi di Jawa. Nah, dari sini kita mendapatkan informasi bahwasanya pada masa akhir Majapahit, abad ke-15, juga muncul karya yang disebut dengan kidung. Jadi kidung itu adalah merupakan karya sejarah, terutama menceritakan sejarah pada zaman Majapahit. Nah, sehingga bagi orang Bali, kidung ini merupakan karya yang tidak masuk kategori belles letters
atau belletri, tetapi merupakan bentuk karya sejarah yang dianggap mereka sebagai karya yang membosankan. Jadi tidak ada keindahannya. Maka tradisi kidung di Pulau Bali ini tidak berlangsung seperti kakawin itu. Nah, kemudian setelah itu di Jawa muncul karya-karya babat, di samping juga ada karya-karya yang disebut sebagai primbon-primbon ya, seperti primbon bonang ya. Jadi primbon bonang ini merupakan karya pada zaman Islam yang berkaitan dengan filsafat Islam yang kemudian juga berbau Jawa itu ya. Nah, sehingga orang sering kali mengatakan ini merupakan sastra suluk. Jadi sastra suluk ini merupakan sastra zaman Islam yang kemudian dari zaman Islam itu muncul suluk-suluk ya. Itu karya filsafat Islam dalam bentuk tembang. Di samping ada juga wirid-wirid. Jadi kalau wirid ini merupakan filsafat Islam tapi dalam bentuk prosa. Ya, kalau suluk dalam bentuk tembang, ya sehingga tentu saja suluk dalam artian filsafat bukan suluk dalam suluk pedalangan. Jadi kalau seorang dalang menembang suluk ya, yaitu sebagai tanda perubahan padet ya, dari padet 6 misalnya menjadi padet songo atau sebaliknya, itu biasanya ditandai dengan suluk dalang. Tetapi suluk dalang ini tidak sama dengan karya suluk ya, jadi beda itu. Nah, kemudian di samping itu ada karya-karya babat yang ada di Jawa, di Sunda itu ya, atau wawacan di Bali atau di Sunda. Kemudian ada ya karya-karya yang lain yang mungkin lebih tua dari babat, yaitu lontara. Kemudian ada juga tambo, ada hikayat ya, yang ada di Sumatera. Jadi sebenarnya pada dasarnya filologi ini mengambil naskah-naskah sebagai objek dari penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah yang dimaksud tentu saja bukan sejarah dalam artian sejarah konvensional, sejarah politik, karena karya-karya itu tidak pernah berbicara mengenai peristiwa apa yang terjadi, siapa pelakunya, dan kapan peristiwa itu berlangsung. Sehingga karya-karya yang bersifat filologis ini sebenarnya lebih tepat untuk dijadikan objek penulisan sejarah budaya secara luas, kemudian sejarah intelektual, kemudian sejarah ide-ide, dan juga sejarah mentalitas. Jadi tentu saja sejarawan Indonesia harus melakukan perintisan penulisan secara intelektual yang mengambil data dari dalam, itu history from within. Jadi history from within ini dipakai untuk menulis bagaimana sejarah Indonesia itu dilihat dari aspek ya, ide-idenya, gagasannya, atau nilai-nilainya, atau normanya, atau pemikirannya. Nah, sehingga sebenarnya sejarah Indonesia itu akan lebih lengkap dengan adanya sejarah pemikiran, sejarah mentalitas, sejarah ide-ide, dan yang secara luas sejarah kebudayaan. Jadi filologi ini sangat penting, terutama untuk membuat sejarah Indonesia itu berwawasan kebudayaan, berwawasan pemikiran, berwawasan mentalitas ya, dan juga secara
ide-ide, ya, bisa juga merupakan bagaimana ilmu orang Indonesia pada zaman dulu itu bisa dilihat dari manuskrip-manuskrip itu. Dari manuskrip kita bisa mendapatkan filsafat orang Indonesia, ya, bisa mendapatkan sumber mengenai bagaimana orang Indonesia itu ketika berpikir, ya, dan cita-cita mereka itu seperti apa. Itu semuanya bisa diperoleh dari naskah-naskah yang tentu saja pendekatan filologi ini akan bisa mengungkap hal-hal yang bersifat budaya secara umum dan juga secara khusus intelektual, mentalitas, dan ide-ide. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.